Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadil, Nopal, dan Naila dan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data perpustakaan. Nah, untuk pertama ya rancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan dari rancangan basis data adalah untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung sistem informasi yang akan digunakan oleh suatu organisasi. Pengertian basis data sendiri adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan dengan cara yang memudahkan untuk diambil kembali. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan dan disimpan. Nah, sebelum lanjut ke bagian tabel-tabel, apa itu entitas dan atribut kita jelaskan dulu. Entitas adalah objek dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain dalam konteks database. Entitas mewakili objek yang ingin disimpan dalam database seperti karyawan, produk, atau pelanggan. Nah, kalau atribut adalah informasi yang berkaitan erat dengan entitas. Dalam ARD, setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Ada beberapa jenis atribut seperti atribut kunci, atribut simple, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Nopal. Kemudian di sini untuk buku, data yang kami input di tabel buku adalah ID anggota, kemudian judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Di dalam tabel buku terdapat beberapa data, yaitu pertama ID buku. Yang pertama adalah judulnya Bumi, kemudian pengarangnya Terelie, tahun terbitnya 2019. ID buku yang kedua yaitu Matahari, pengarangnya Terelie, diterbitkan pada tahun 2018. ID buku yang ketiga yang berjudul Bulan, yang dikarang oleh Terelie, diterbitkan pada tahun 2016. Kemudian yang terakhir ada ID buku yang keempat yang berjudul Bintang, diterbitkan pada tahun 2017 dan dikarang oleh Terelie juga. Kemudian di tabel staff kami memasukkan beberapa atribut data, yaitu adalah yang pertama ID staff, nama staff, nomor telepon. ID staff yang pertama bernama Yanto dengan nomor telepon sekian. ID staff yang kedua yang bernama Mansur dengan nomor telepon sekian. ID staff yang ketiga yang bernama Jajang dengan nomor telepon sekian, dan ID staff yang keempat yaitu adalah Agung dengan nomor telepon sekian. Berikutnya ada tabel selanjutnya yang dijelaskan oleh Fadli Desmanda. Baik, di sini ada tabel anggota, dan di sini ada 3 atribut. Yang pertama ada nama anggota, NIM anggota, dan nama prodi. Nama anggotanya ada Naila, NIM anggota 111, dan nama prodinya ilmu komputer. Yang kedua Naufal, NIM anggota 222, nama prodi ilmu komputer. Yang ketiga Riki, NIM anggota 333, nama prodi ilmu komputer. Yang keempat ada Fadli, NIM anggota 444, nama prodi ilmu komputer. Kemudian di sini ada tabel transaksi. Di sini ada ID pinjaman, ID buku, ID staff, ID anggota, dan tanggal peminjaman. Yang ID pinjaman 1, ID buku 1, ID staff 1, ID anggota 1, tanggal peminjaman tanggal 4 bulan Maret 2024. Yang kedua ada ID pinjaman 2, ID buku 3,
ID staf 2, ID anggota 3, tanggal peminjam tanggal 4 bulan Januari 2024. Yang ketiga ada ID pinjam 3, ID buku 2, ID staf 4, ID anggota 1, tanggal peminjam tanggal 2 bulan 7 2024. Kemudian sudah ID pinjaman 4, ID buku 4, ID staf 3, ID anggota 3, tanggal peminjamnya tanggal 3 bulan 3 tanggal 21 2024. Izin melanjutkan untuk tabel relasi. Di tabel relasi ini mencakup entitas, yaitu ada tabel buku, tabel staf, tabel anggota, dan tabel transaksi. Berikut dengan atribut-atribut yang ada di tabel-tabel tersebut. Jadi, relasi yang ada di sini adalah mencakup semua atribut dan juga relasinya. ID buku beserta ID buku, ID staf beserta ID staf, ID anggota beserta ID anggota. Di relasi ini yang di bagian pertama itu menjadi primary key, lalu di sini ada ada gambaran dari transaksi tersebut, dari anggota meminjam buku, buku dipinjam oleh anggota, juga staf meminjamkan buku, lalu transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut. Jadi dari kesekian seluruhnya ini menyambung satu sama lain. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.